Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Novitasari ingin mempresentasikan tentang konsep dan struktur perencanaan pembangunan. Yang pertama, definisi perencanaan. Perencanaan sendiri merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang kedua, perencanaan merupakan suatu cara rasional yang masuk akal dan dapat diterima oleh masyarakat untuk mempersiapkan masa depan. Yang ketiga, perencanaan adalah suatu kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam waktu tertentu. Tujuan perencanaan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu wartime planning, yaitu perencanaan pada saat darurat. Pada saat darurat, ketika kondisi darurat, ini apa yang dilakukan dalam mengambil perencanaan yang tepat sasaran. Yang kedua yaitu town and country planning, seperti land use planning, physical planning, urban, dan regional planning, di mana hal ini berkaitan dengan alokasi tanah dari berbagai fungsi atau kegiatan di daerah. Yang ketiga yaitu anti-cyclical planning, ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dan yang terakhir adalah development planning. Ciri-ciri perencanaan di sini ada 5. Yang pertama bersifat publik. Yang kedua berorientasi pada masa depan. Yang ketiga strategis, di mana yang dimaksud di sini yaitu mengambil hal-hal yang strategis. Yang selanjutnya ada deliberate atau sengaja atau kesepakatan. Perencanaan merupakan suatu kesempatan yang tidak hanya dilaksanakan oleh seseorang, tetapi dapat juga dilakukan oleh tim. Selanjutnya ada terhubung pada tindakan. Perencanaan juga berhubung pada tindakan, yaitu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan dari yang direncanakan. Peranan perencanaan. Yang pertama yaitu mengatasi dampak psikologis dan sikap atau pendirian. Yang kedua, mencari solusi untuk mendapatkan sumber dana. Yang ketiga, memobilisasi dan alokasi sumber daya. Yang keempat, untuk mengatasi kegagalan pasar. Tahapan dalam siklus perencanaan ada 11. Yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi. Merujuk pada satu tindakan pola tertentu dengan metode tertentu, di mana data merupakan bahan mentah yang belum diolah, sedangkan informasi adalah bahan mentah yang sudah diolah, sehingga kita dapat mengklaim apakah dia bernilai benar ataupun salah. Yang selanjutnya ada analisis dan diagnosis, di mana analisis menjelaskan tentang tindakan, melakukan pembandingan, dan melakukan pemeriksaan, baik dari data yang sejenis maupun data dan informasi yang diperoleh, dibandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan diagnosis berbicara tentang bagaimana teknik atau cara yang sesuai yang dapat digunakan sehingga melakukan pemeriksaan. Apakah teknik atau cara tersebut sesuai atau tidak? Referensi-referensi yang dapat diangkat nanti dari hasil penelitian, dari regulasi, dan beberapa usaha-usaha yang dilakukan sekarang. Yang selanjutnya ada perumusan kebijaksanaan. Perumusan kebijaksanaan di sini bahwa perencanaan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan. Garis-garis kebijakan sangat ditentukan oleh pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada perkiraan kebutuhan yang akan datang. Di sini belum membicarakan tentang anggaran, akan tetapi menjelaskan tentang bagaimana menjabarkannya di dalam berbagai kebutuhan sumber daya yang terlibat, berapa kemampuan sumber daya kita, bagaimana melibatkan sumber daya, alat sarana dan prasarana yang dimiliki, kemudian sistem yang relevan, teknologi yang ingin digunakan,
serta regulasi-regulasi yang berkesesuaian yang mendukung perencanaan yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu penetapan sasaran. Penetapan sasaran ini nanti harus bisa diukur siapa yang menjadi sasaran, objeknya siapa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya yaitu alternatif strategi yang layak. Kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan untuk mencapai dan mensukseskan rencana yang akan dibuat untuk dieksekusi. Oleh karena itu, pilihan-pilihan itulah yang kemudian harus dianalisis sehingga demikian mendapatkan strategi-strategi yang tepat secara terurut dan menjadi alternatif-alternatif untuk bisa menghadapi peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi ketika perencanaan tersebut eksekutif. Selanjutnya ada perumusan rencana. Di sini akan merumuskan tujuan, merumuskan kegiatan, dan juga merumuskan apa sasaran yang akan dicapai, yaitu bagaimana pelaksanaan dan bagaimana jadwal kegiatan, lalu kemudian tiba tahapan yang ke-8, yaitu penganggaran. Penganggaran sudah membicarakan tentang sumber dananya, dari mana, kemudian yang dianut dan anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya ada rincian rencana atau TOR, yaitu Term of Reference. Mengapa? Supaya rencana pada setiap satuan kegiatan itu anggarannya jelas, yaitu untuk apa anggaran tersebut akan digunakan, dalam tahap apa, dan seterusnya. Selanjutnya ada pelaksanaan rencana. Pelaksanaan rencana di sini maksudnya adalah kegiatan eksekusi dari rencana setelah perencanaan tersebut disahkan atau setelah perencanaan itu mendapatkan hasil akhir yang disebut dengan dokumen perencanaan. Yang terakhir yaitu evaluasi rencana dan pelaksanaan. Kegiatan evaluasi dimaksudkan yaitu akan mencoba untuk melakukan penilaian kesesuaian terhadap apa yang dilaksanakan, apakah itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan kemudian bila mana menyimpang, maka akan melakukan berbagai tindakan-tindakan korektif. Setelah evaluasi rencana dan pelaksanaan dilakukan, maka siklusnya akan kembali lagi pada analisis dan diagnosis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.